Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita dipertemukan kembali di pembelajaran tematik hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan semangat meskipun belajar dari rumah aja. Nah, selain itu, harapan kami semoga kalian juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku, sebelum kita melanjut ke pembelajaran yang sesungguhnya, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita sudah memasuki tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, SDIT Cendekia. Nah, coba kalian perhatikan lingkungan di tempat tinggal kalian. Apakah kamu tinggal di daerah pegunungan? Atau di dataran rendah? Ataukah di wilayah pantai? Nah, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar kalian? Atau pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami, ayo kita pelajari pembelajaran berikut ini. Nah, berikut adalah contoh jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada peternak. Peternak tugasnya adalah memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Berikutnya ada polisi, yaitu tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berikutnya ada wartawan, yaitu mencari informasi tentang suatu hal dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang keempat ada montir, yaitu tugasnya adalah memperbaiki kendaraan yang rusak. Montir ini biasanya berada di bengkel. Nomor berikutnya ada pramuniaga, yaitu tugasnya adalah melayani pembeli. Biasanya ini terdapat di toko-toko atau di supermarket atau di swalayan. Selanjutnya ada petani, yaitu tugasnya adalah mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Lanjut ada nelayan, tugasnya adalah mencari ikan, baik itu di laut, di rawa, ataupun di danau. Ingat, dalam pencarian ikan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam artian, tidak boleh menggunakan sesuatu yang membahayakan ekosistem alam. Misalnya, kemarin kita sudah membahas, yaitu dilarang menggunakan pukat harimau, listrik, bom, ataupun racun. Berikutnya ada arsitek, yaitu tugasnya adalah membuat rancangan bangunan dengan cara digambar di kertas. Yang selanjutnya ada fotografer, yaitu mengambil gambar atau foto suatu objek. Nah, sekarang kita masuk ke jenis bidang pekerjaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada bidang agraris. Pekerjaan di bidang agraris itu meliputi pertanian, perkebunan, nelayan, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan di bidang industri itu meliputi pekerja pabrik, perajin sepatu, pembuat tahu, dan lain sebagainya. Berikutnya ada pekerjaan di bidang jasa. Contohnya ada salon, montir, perawat, sopir, guru, dokter, hakim, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pekerjaan di bidang perdagangan. Contohnya ada pedagang makanan, pedagang mainan,
ada pedagang baju, pedagang alat elektronik, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada pekerjaan di bidang pertambangan. Contohnya adalah pendulang emas, pengeboran minyak, pengeboran batu bara, dan lain sebagainya. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jenis pekerjaan tersebut antara lain ada. Nah, yang pertama ada letak geografis. Letak geografis ini dibagi menjadi 3, yaitu daerah pantai, daerah dataran rendah, dataran tinggi. Untuk yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Bisa kita contohkan apabila ada seseorang yang dengan latar pendidikan yang tinggi, tentunya dia akan memiliki pekerjaan yang memiliki jabatan pula. Contohnya bisa jadi hakim, bisa jadi guru, bisa jadi dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk latar belakang pendidikan yang rendah, dia bisa menjadi seorang nelayan, buruh, ataupun pedagang. Itu contohnya. Yang ketiga ada iklim, dan yang keempat ada budaya setempat. Nah, perlu diketahui bahwa selain jenis pekerjaan, ternyata jenis tumbuhan atau tanaman juga dipengaruhi oleh letak geografis. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Di sini sudah tampak hamparan perkebunan teh, di mana perkebunan teh ini merupakan tanaman yang cocok untuk ditanam di dataran tinggi. Nah, tahukah kalian proses pembuatan teh sehingga menjadi sesuatu yang layak kita konsumsi setiap harinya? Nah, berikut proses pembuatan teh. Nah, pertama, memetik daun teh. Ingat, daun teh yang dipetik tidak sembarang daun. Kita harus memilih daun teh dengan kualitas yang tinggi, yaitu daun teh yang masih muda atau daun teh yang terdapat di pucuknya. Berikutnya, daun teh yang sudah kita petik itu kita olah. Dan selanjutnya, pengemasan teh sehingga sudah layak untuk dipasarkan. Nah, berikutnya bisa kalian perhatikan gambar di atas. Ada yang tahu gambar apa itu? Dengan akar-akar yang menjulang, akar-akar yang kokoh, akar-akar yang besar. Ya, ini adalah pohon bakau. Pohon bakau ini cocok untuk ditanam di daerah pantai ataupun di daerah rawa. Nah, pohon bakau ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, berikut contoh manfaat pohon bakau. Yang pertama adalah melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Berikutnya, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Nah, sebagai warga yang baik, kewajiban kita adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, berikut ini adalah cara untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Yang pertama, tidak mencemari sumber mata air, misalnya sumur, sungai, dan danau. Berikutnya, mendaur ulang air dengan cara menjernihkan dan menambah bahan kimia.
Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Karena apa? Karena hutan merupakan tempat yang paling besar dalam penyimpanan air yang ada di dalam tanah. Berikutnya, menggunakan air dengan bijak, atau istilah lainnya adalah dengan cara menghemat air sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya adalah berikut cara untuk menjaga kesuburan tanah. Yang pertama, dengan cara dicangkul atau dibajak. Agar apa? Agar supaya tanah tetap dalam keadaan gembur. Berikutnya, diberi pupuk secara teratur. Perlu diingat, pemberian pupuk organik itu lebih ramah lingkungan. Berikutnya, reboisasi atau penanaman pohon kembali pada tanah yang sudah gundul. Yang keempat, pembuatan sengkedan atau terasiring pada lahan yang miring. Yang terakhir, pelaksanaan tumpang sari, yaitu menanami dalam satu lahan dengan berbagai tanaman dalam waktu yang bersamaan. Nah, berikut adalah pencemaran atau polusi. Perlu dipahami, arti dari pencemaran tersebut adalah masuknya benda-benda berbahaya yang menyebabkan lingkungan tidak sehat. Nah, berikut adalah jenis-jenis pencemaran atau polusi. Yang pertama ada pencemaran udara. Biasanya disebabkan oleh asap, bisa asap kendaraan, bisa asap pabrik, ataupun bisa asap pembakaran. Yang kedua, pencemaran air. Itu biasanya berasal dari limbah. Limbah pabrik tahu, limbah pabrik konveksi, ataupun limbah pabrik yang lainnya. Selain itu ada sampah, terutama sampah plastik dan kotoran binatang ya. Yang ketiga, selain limbah kotoran juga ada limbah pertanian ataupun deterjen. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Itu berasal dari sampah plastik, pupuk, dan pestisida. Yang keempat, ada pencemaran suara atau polusi suara. Itu berasal dari suara klakson, suara knalpot, suara pesawat, dan lain-lain. Kita masuk ke gambar apa ini? Ya, ini merupakan gambar Garuda Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia kita. Nah, perlu diingat kembali bahwa jumlah bulu Garuda melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bisa kalian perhatikan, bulu helai yang ada di leher burung Garuda itu ada 45. 45 ini melambangkan tahun kemerdekaan negara kita. Berikutnya, bulu yang ada di masing-masing sayap burung Garuda itu ada 17 helai. Itu melambangkan tanggal kemerdekaan negara kita. Yang berikutnya, 19 helai yang ada di ekor burung Garuda. Itu merupakan tahun kemerdekaan. Berikutnya, yang ada di ekor ada 8 helai bulu, itu merupakan lambang dari bulan kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 8 Agustus 1945, 17 Agustus 1945.
Nah, untuk lambang-lambang dari burung Garuda ini, yang pertama ada gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya ada lambang rantai, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu gambar pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Untuk lambang yang keempat atau sila keempat adalah kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut perlu diketahui bahwa perancangan Pancasila dimulai pada saat sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana pada sidang tersebut dihadiri oleh 9 tokoh utama, tokoh besar Indonesia pada waktu itu, yaitu, nah, perhatikan baik-baik dengan cermat foto masing-masing tokoh atau pahlawan kemerdekaan negara Indonesia yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga ada Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keempat ada Mr. A.A. Muharamis, yang kelima ada Abikusno Cokro Suyoso, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh ada Haji Agus Salim, yang kesembilan ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang terakhir atau yang kesembilan ada Mr. Ahmad Subarjo. Perhatikan nggih, dihafalkan wajah-wajah beliau. Nah, sekarang kita masuk ke nilai dan falsafah atau pandangan hidup yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua ada ciri-ciri bangsa Indonesia. Yang ketiga ada kepribadian bangsa Indonesia. Berikutnya yang keempat ada gagasan mengenai kehidupan yang lebih baik. Nah, berikutnya manfaat dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk negara kita. Yang pertama manfaatnya adalah Indonesia dapat berdiri kokoh dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, Indonesia memiliki panduan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, Indonesia memiliki arah untuk membangun bangsa. Nah, alhamdulillah, kita sudah selesai untuk pembelajaran tematik hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih kami ucapkan. Semoga harapan kami kalian menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dengan seksama. Nah, sebelum kita akhiri, tetap semangat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai ada yang tertinggal.